Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B mata kuliah riset operasi ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Di sini ada 4 anggota, ada Dea Novela dengan NIM akhir 1016, ada Abdul Muiz dengan NIM akhir 1044, ada Raka Febrian Syaputra atau saya sendiri dengan NIM akhir 1050, dan Syadila Darama dengan NIM akhir 1093. Untuk studi kasusnya, pendistribusian tabung gas LPG 3 kg pada PT Tri Pribumi Sejati. Dalam pendistribusian tabung gas pada pangkalan atau sumber ke toko atau tujuan, PT Tri Pribumi Sejati menggunakan metode tersendiri. Dalam 1 bulan, PT Tribumi Sejati mendistribusikan sebanyak 6.000 tabung gas ke toko yang dilakukan 2 kali dalam seminggu. Terdapat 5 buah pangkalan yang akan memenuhi kebutuhan toko-toko, yaitu Pangkalan Herawati, Pangkalan LPG Cahaya, LPG Abdul, LPG Rawis, dan Lia Gas. Sedangkan 6 toko yang akan menjadi tujuan distribusi tabung gas yaitu Toko Ramli, Toko Sandi, Toko Habibah, Toko Zahra, Toko Mario, dan Toko Jumian. Pada artikel tersebut, untuk linknya ada di sini. Penulis menggunakan Vogel's Approximation Method atau FAM. Kami mencoba memecahkan masalah yang sama dengan metode least cost. Untuk tabel pertama, data tempat produksi dan kapasitas atau supply-nya adalah sebagai berikut. Untuk Pangkalan Herawati persediaannya 1123, Pangkalan LPG Cahaya 1256, Pangkalan LPG Abdul terdapat persediaan 1203, pada Pangkalan LPG Rawis terdapat 1124, dan Pangkalan Lia Gas terdapat 1200. Dan untuk permintaannya atau demand-nya, untuk Toko Ramli terdapat 920 permintaan, Toko Sandi terdapat 985 permintaan, untuk Toko Habibah terdapat 1255, Toko Zahra terdapat 950, dan Toko Mario terdapat 890, dan terakhir Toko Jumian terdapat 1000 permintaan. Untuk biayanya, transportasi antara pangkalan toko adalah sebagai berikut. Dan untuk penyelesaian dengan metode least cost akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini tadi di artikel penulis menggunakan metode FAM. Nah, jadi kami mencoba menggunakan metode lain yaitu metode least cost. Nah, di sini terdapat beberapa tabel yang mana terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom dan juga ada biaya transportasinya. Nah, untuk metode least cost, jadi untuk mencarinya, pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari biaya yang paling kecil. Nah, di sini terdapat biaya yang paling kecil yaitu biaya dari pangkalan LPG Abdul yaitu 102. Nah, jadi di sini terdapat permintaan atau demand 1255. Sedangkan supply atau persediaannya hanya 1203. Nah, maka dari itu yang dapat terpenuhi yaitu 1203. Nah, jadi di sini eh, sudah terisi yaitu 1203. Oke. Nah, di sini eh, di baris di sini supply itu 1203, jadinya untuk di sini itu tidak bisa terisi karena sudah terpenuhi semua persediaannya. Nah, setelah itu selanjutnya kita mencari lagi yang kecil yaitu 152 biayanya. Di sini terdapat permintaan 920, di sini supply-nya 1123. Maka dari itu kita dapat memenuhi semua permintaannya yaitu sebesar 920. Nah, setelah itu di kolom permintaan di G1 di toko Ramli itu kan sudah terpenuhi. Jadinya untuk pangkalan P2, P3, P4, P5 itu sudah tidak bisa lagi. Nah, selanjutnya kita mencari kembali biaya yang paling kecil yaitu di sini ada 246. Nah, tadi permintaannya kan 1203. Nah, permintaannya 1255, sedangkan yang sudah terpenuhi itu 1203. Maka
Maka dari itu kita perlu menguranginya, yaitu 1255 dikurangi 1203, yaitu kurang 52. Nah, maka dari itu ketika kita jumlahkan 1203 ditambah 52 itu hasilnya 1255. Maka permintaan dari toko Habibah itu Nah, selanjutnya kita cari lagi biaya transportasi yang terkecil, yaitu di sini terdapat 246. Biaya 246. Nah, di sini terdapat permintaan 1000, supply-nya 1294. Maka dari itu, semua permintaan dapat dipenuhi. Nah, permintaan dari toko Jumia sudah terpenuhi, maka di kotak-kotak ya, di kolom G6 ini selain dari pangkalan Liagas itu tidak bisa terisi lagi. Kemudian kita mencari kecil lagi yaitu di sini 129. Nah, terdapat 890 permintaan. Nah, sedangkan supply-nya 1294. Nah, maka dari itu kan tadi sudah dipakai 1000 ditambah 52, yaitu 1052. Maka dari itu kita perlu mengurangi sisa persediaan, yaitu 1294 dikurangi 1052, yaitu 242. Nah, dari sisa persediaan hanya 242 saja yang dapat menampung permintaan dari toko Mario. Nah, maka dari itu di sini sudah terpenuhi, jadinya tidak bisa lagi. Terus kita lanjut mencari biaya yang terkecil lagi ya, itu terdapat 319. Nah, di 319 di sini terdapat permintaan 985, persediaannya 1256. Maka dari itu semua permintaan dapat terpenuhi. Nah, jadi kita gambar di sini kasih warna. Maka dari itu permintaan yang lain di G2 itu sudah tidak perlu lagi. Setelah itu kita mencari biaya terkecil lagi yaitu ada di 692. Nah, tadi di kolom G5 itu toko Mario permintaannya 890. Nah, tadi ada 200. Jadinya kita perlu menghitung sisa permintaannya 890 dikurangi 242 yaitu 648. Jadi semua permintaan dari toko Mario itu sudah terpenuhi. Nah, di sini tidak bisa. Setelah itu kita cari lagi ada 3 kotak yang tersisa yang mana biaya transportasi terkecilnya itu 1317. Di baris supply ini di pangkalan LPG Cahaya itu persediaannya berkurang 985, maka sisa persediaannya itu ada 271. Nah, jadi sisa persediaan 271 inilah yang dapat menampung permintaan dari toko Zara. Nah, maka dari itu pangkalan LPG Cahaya ini persediaannya sudah habis dan permintaan dari toko Zara itu masih ada. Hanya baru terpenuhi 271. Maka dari itu kita mencari lagi nih kota yang paling kecil yaitu di 1738. Di 1738 ini di Pangkalan Herawati itu persediaannya tersisa 1123 dikurangi 920 yaitu 203. Nah, jadi persediaan di P1 Pangkalan Herawati itu sudah penuh, sudah habis. Maka dari itu kita hitung hitung 203 ditambah 271 yaitu 474. Yang mana ini masih eh, belum memenuhi permintaan dari Togo Zahra. Maka dari itu kita perlu melihat persediaan yang ada di pangkalan LPG Rawis, yaitu 1124 dikurangi 648, yaitu 476. Nah, sisa persediaan di pangkalan LPG Rawis ini kita coba jumlahkan dengan sisa persediaan di pangkalan Herawati dan sisa persediaan di pangkalan LPG Cahaya. 203 ditambah 271 ditambah 476 yaitu 950. Maka dari itu didapatlah nih beberapa dari metode least cost. Jadi seperti itu.
Oke, terima kasih Mois atas pemaparan untuk metode least cost dan juga membuat tabelnya. Jadi untuk selanjutnya adalah metode stepping stone sendiri. Nah, untuk metode stepping stone itu sendiri sebenarnya karena telah ditemukan stepping stone, maksudnya least cost dari MUIS itu tadi. Jadi selanjutnya adalah kita perlu untuk melakukan pemeriksaan apakah variabel dari basis itu sudah memenuhi M plus N min 1. Nah, karena tadi sudah ditemukan, maka eh, berdasarkan tabelnya tersebut, variabel basisnya sudah diperoleh eh, M-nya sama dengan 6, N-nya sama dengan 5, maka M plus N-nya dikurangi 1 sama dengan 6 plus 5 dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi jumlah variabelnya telah seimbang atau sama, yaitu 10, sehingga tidak diperlukan kembali adanya tambahan variabel dummy. Nah, gitu. Terus selanjutnya adalah kami pun juga melakukan pengujian untuk optimalisasi dengan menggunakan metode stepping stone, dan metode stepping stone ini merupakan metode mencari nilai optimum dari suatu jalur gitu. Nah, pada tabel yang pertama di sini ada P2G1. Nah, pada P2G1 di sini maka akan menuju P1G1. Lalu setelah di P1G1 maka akan menuju P1G4, lalu menuju P2G4, ya, dan akan kembali ke P2G4. Nah, untuk operasinya sendiri adalah 1750 dikurangi 152 plus 1738 minus 1317 dan jumlahnya adalah 2025. Selanjutnya pada P3G1 iya, P3G1 menuju P1G1, setelah P1G1 menuju P1G4, setelah P1G4 menuju P4G4, setelah itu menuju P4G5, setelah itu ke P5G5, P5G3, dan kembali ke P3G3. Nah, di situ maka tindakan operasinya akan berupa 1330 dikurangi 152 ditambah 1738 dikurangi 1955 plus 692 minus 329 plus 246 minus 102 adalah hasilnya 1468. Selanjutnya adalah P4G1. Untuk P4G1 sendiri menuju P1G1, menuju P1G4, setelah itu menuju P4G4. Lalu kembali lagi ke P4G1. Ya, karena di sini kita menemukan beberapa operasi, maka akan ditemukan 525 dikurangi 125 plus 1738 dikurangi 1955, hasilnya adalah 156, yang mana berupa positif. Lalu selanjutnya dari P5G1. P5G1 menuju P1G1, menuju P1G4, menuju P4G4, lalu P4G5, lalu P5G5. Lalu kembali lagi ke P5G1. Ya, dengan itu maka akan ditemukan tingkat operasinya adalah 1438 dikurangi 152 ditambah 1738 minus 1955 plus 692 minus 329, hasilnya adalah 1432. Selanjutnya adalah di P1G2.
P1G2 menuju P1G4. Setelah P1G4 menuju P2G4, lalu menuju P2G2. Ya, dengan itu akan kembali lagi ke P1G2. Nah, setelah dari itu maka akan ditemukan bahwa 934 dikurangi 1738 plus 1317 minus 319 sama dengan 194. Lalu berikutnya adalah P3G2. P3G2 menuju P2G2, lalu menuju P2G4, lalu P4G4, lalu P4G5, menuju P5G5, P5G3, lalu P3G3, kembali lagi ke P3G2. Dengan itu maka akan akumulasikan 1296 dikurangi 319 plus 1317 minus 1955 plus 692 minus 329 plus 246 minus 102 adalah 846. Selanjutnya untuk P4G2 sendiri, P4G2 menuju P2G2, lalu menuju P2G4, lalu menuju P4G4. Ya, dengan itu akan dikembalikan lagi dan hasilnya adalah 1002 dikurangi 319 plus 1317 minus 1955 adalah 45. Dan selanjutnya adalah P5G2 menuju P2G2, menuju P2G4, lalu ke P4G4, lalu P4G5, lalu P5G5. Dan akan langsung kembali ke P5G2. Dengan akumulasinya adalah 863 minus 319 plus 1317 minus 1955 plus 692 minus 329 sama dengan 269. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu pada titik P1G3 itu akan mulai ke P1G4. Setelah itu akan ke P4G4, akan dilanjut ke P4G5, ke P5G5. Setelah itu akan dilanjut ke P5G3 dan akan kembali lagi ke P1G3. Dan untuk penghitungannya adalah 934 dikurangi 1738 ditambah 1955 dikurangi 692 ditambah 329 dan dikurangi 246. Dan untuk hasil penjumlahan dan pengurangannya adalah 542. Oke, dan selanjutnya adalah dari P2G3. Untuk P2G3 kita akan ke P2G4, lalu ke P4G4, akan ke P4G5, setelah itu ke P5G5, setelah itu kita akan ke P5G3 dan akan kembali ke P2G3. Nah, untuk penghitungannya sendiri adalah 878 dikurangi 1317 ditambah 1955 dikurangi 692 ditambah 329 dan dikurangi 246. Dan hasilnya adalah 907. Untuk berikutnya dimulai dari P4G3. P4G3 kita akan mulai ke P3G3. Setelah itu kita akan ke sebentar. Untuk dari P4G3. Nah, di sini P4G5. Hop. Astagfirullahaladzim. Kita akan ke bawah ke P5G5. Setelah itu kita akan ke P5G3 dan akan kembali ke
P4 G3. Jadi hasilnya adalah 715 dikurangi 662 ditambah 329 dikurangi 246 dan untuk hasilnya sendiri adalah 106. Nah, untuk selanjutnya adalah P3G4. Nah, dari P3G4 ini kita akan ke P3G3. Setelah itu kita akan turun ke bawah ke P5G3. Kita akan ke P5G5, ke P4G5, kita akan ke P4G4 dan akan kembali lagi ke P3G4. Dan untuk hasilnya adalah 2251 dikurangi 102 tambah 246 dikurangi 329 ditambah 1955 dan hasilnya adalah 803. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke selanjutnya di P5G4. Kita akan ke P4G4. Setelah itu kita akan ke P4G5. Kita akan turun ke P5G5 dan kembali lagi ke P5G4. Nah, untuk hasilnya sendiri itu 2506 dikurangi 1955 ditambah 692 dikurangi 329 dan hasilnya adalah 914. Oke, untuk selanjutnya adalah P1G5. Kita akan mulai ke P1G4, turun ke P4G4, kita akan ke P4G5 dan kembali lagi ke P1G5. Untuk penjumlahannya itu 913 dikurangi 1738 ditambah 1955 dikurangi 692 dan hasilnya adalah 438. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya yakni pada titik P2G5. Di mana P2G5. Ya, di situ yakni ke titik P4G5, kemudian ke titik P4G4, kemudian ke titik P2G4 dan kembali lagi ke titik P2G5. Yakni di mana operasinya yakni 1038 dikurangi 692 ditambah 1955 dikurangi 1317 dan hasilnya yakni 984. Kemudian yang selanjutnya yakni di titik P3G5 yang kemudian akan menuju ke arah titik P5G5. Kemudian P5G3, kemudian ke titik P3G3 dan kembali lagi ke titik P3G5 dengan perhitungan yakni 443 dikurangi 329 ditambah 246 dikurangi 102 dan menghasilkan nilai 258. Titik selanjutnya yakni titik P1G6 di mana akan menuju ke titik P5G6, kemudian ke P5G5, kemudian ke titik P4G5, kemudian ke titik P4G4, kemudian ke titik P2G4, P1G4, ya P1G4, salah maaf, dan kembali lagi ke titik P1G6 dengan perhitungan yakni 956 dikurangi 246 ditambah 329 dikurangi 692 ditambah 1955 dikurangi 1738 dan menghasilkan nilai 564. Kemudian titik P2G6 yakni akan ke titik P5G6, kemudian ke titik P5G5, kemudian ke titik P4G5, kemudian akan ke titik P4G4, kemudian akan ke titik P2G4, dan akan kembali lagi ke titik P2G6 dengan perhitungan yakni
319 dikurangi 246 ditambah 329 dikurangi 692 ditambah 1955 dikurangi 1317 menghasilkan nilai 348. Dan untuk titik selanjutnya ini titik P3G6. Mana akan turun ke titik P5G6. Terus kemudian P5G5. Kemudian akan naik ke titik salah, langsung ke P5G3 maksudnya. Kemudian akan ke titik P3G3 dan akan kembali ke titik P3G6 dengan perhitungan yakni 205 dikurangi 246 ditambah 246 dikurangi 102 dan menghasilkan nilai 103. Kemudian untuk titik P4G6 akan ke bawah menuju titik P5G6, kemudian ke kiri menuju titik P5G5, kemudian naik ke atas lagi menuju titik P4G5 dan akan kembali lagi ke titik P4G6 dengan perhitungan yakni 739 men 246 ditambah 329 dikurangi 692 dan menghasilkan nilai 130. Dan kemudian untuk kesimpulan bisa di scroll ke bawah. Ya, di sini kesimpulannya dikarenakan sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif pada setiap basis yang bukan merupakan stepping stone atau dalam tabel, maka diperoleh tabel pengujian dengan biaya pengiriman optimal yakni sebagai berikut, di mana ada surat 920 dikali 152 ditambah 200 dikali 1738 ditambah 985 dikali 319 ditambah 271 dikali 1317 ditambah 1203 dikali 102 ditambah 476 dikali 1955 ditambah 648 dikali 692 ditambah 52 dikali 246 ditambah 242 dikali 329 ditambah 1000 dikali 246 dan menghasilkan nilai 3.003.888. Ya, seperti itu. Ini diperoleh dari tabel yang tadi. Dan hasil biaya dari metode least cost dan metode stepping stone adalah sama, yang berarti bahwa alokasi yang dihasilkan oleh metode least cost adalah solusi optimal dan tidak ada peningkatan yang dapat dicapai melalui penggunaan metode stepping stone. Ya, mungkin sekian presentasi pemaparan dari kelompok kami yang membahas tentang metode transport dengan studi kasus pendistribusian tabung gas LPG 3 kg pada PT Pribumi Stati. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.